Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in kana yaqillu ma'a haqqihi hamdul hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdalus salati wa atammu taslim, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa channel Ponpes Darun Nahdah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tak henti-henti kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan itu dapat kita pandang sebagai kesempatan untuk senantiasa berbuat dan beramal soleh selagi kesempatan itu kita miliki. Kemudian salawat dan salam tak akan lupa dan tak akan pernah bosan senantiasa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita katakan kirimkan karena memang ada jarak antara kita dengan Rasulullah. Namun jarak kita dengannya itu tidak membuat kita khawatir karena Rasulullah telah menjamin dimanapun kita berada, maka salawat kita akan pasti sampai kepadanya. Beliau mengatakan, "Shallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kalian untukku karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kita mengatakan menghadiahkannya karena memang Rasulullah mau menerima hadiah dan senang ketika diberi hadiah, dan beliau tidak boleh dan tidak mau menerima sedekah. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan mempelajari suatu kitab yang bertemakan tarbiyah, yaitu pendidikan. Sengaja kita pilih tema ini karena memang pendidikan adalah salah satu usaha kaum muslimin untuk mencetak generasi yang baik, generasi yang gemilang. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada akhirnya umat Islam menggantungkan dan meletakkan harapannya tentu pada generasi yang akan datang. Selain kita juga berusaha sekuat tenaga, tapi tentu datang masanya yang muda akan menjadi tua, kemudian akan pergi dan binasa. Tentu yang tersisa adalah generasi baru. Itulah yang kita harapkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka kitab yang akan kita pakai sebagai pedoman utama di samping juga kitab-kitab lain adalah kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, yaitu metode tarbiyah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak, ya, untuk anak. Kitab ini ditulis oleh penulis yang bernama Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid. Di samping juga kita akan membaca dan mengambil referensi dari kitab-kitab tarbiyah yang lainnya. Baiklah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa harus manhaj? Kenapa harus pakai manhaj? Apa itu manhaj? Manhaj kalau kita terjemahkan maka adalah metode. Metode diserap dari bahasa Inggris, yaitu cara melakukan sesuatu. Cara melakukan sesuatu. Ketika kita mengatakan tarbiyah, akan melakukan kegiatan yaitu tarbiyah, pendidikan, tentu dalam makna khusus anak-anak di sini, maka kita ingin tahu caranya.
bagaimana cara melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena cara ini bisa saja kita reka-reka sendiri, bisa saja kita pakai try and error, artinya kita coba, gagal, coba lagi. Tapi itu tentu mubazir dan sia-sia, membutuhkan waktu yang lama. Makanya, salah satu cara agar kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, efisiensi, barangkali juga biaya, yaitu kita merujuk kepada cara yang sudah diuji. Yang sudah diuji dan sudah berhasil mencetak generasi. Tentu di sini semua sepakat cara yang sudah berhasil dalam pendidikan mencetak generasi hebat itu tentu adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam waktu relatif singkat berhasil mencetak generasi sahabat yang kemudian merekalah yang melanjutkan perjuangan dakwah Islam hingga agama ini tersebar ke penjuru timur dan barat. Nah, ulama semua berusaha bagaimana yang menggali dari metode-metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ada juga buku yang ditulis oleh seorang ulama dari Syria yang dia beri judul Ar-Rasul Al-Muallim. Dia jelaskan di sana bagaimana sosok seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru. Kita mengenal, ya, tentu yang paling dasar dari Rasulullah adalah dia seorang nabi, dia seorang rasul, pengemban amanah risalah dari Allah. Nah, bagaimana pula sisi dia sebagai seorang guru, muallim? Lantas kita bertanya, apakah boleh kita anggap, kita pandang Rasulullah dengan cara itu sebagai seorang guru? Tentu saja boleh. Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, ba'atsa fil ummiyina rasulan, mengutus kepada mereka seorang rasul, ya, membacakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, wa yu'allimuhum, yaitu muallim, seorang guru. Dan lebih sharih, lebih tegas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan, innama bu'istu muallima, aku hanyalah diutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca hadis Nabi tadi, ketika dia mengatakan aku diutus hanya sebagai seorang guru, innama bu'istu mualliman, barangkali kata ini kadang-kadang juga diucapkan oleh sebagian guru. Misal saja dalam momen pertemuan atau reunian, maka masing-masing akan mengenalkan diri dan usaha yang dia lakukan dalam kehidupannya. Ada yang menjadi ini, ada yang menjadi itu, pedagang, pebisnis, pejabat, dan lain sebagainya. Maka akan ada pula di antara mereka yang mengatakan, saya hanya seorang guru. Nah, walaupun kata-kata ini sama, ya, hampir mirip dengan kata yang diucapkan Rasulullah, tapi barangkali ada makna yang berbeda ketika diucapkan. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengucapkan aku hanyalah seorang guru, maksudnya adalah dia ingin membanggakan, dia ingin menekankan betapa pentingnya sosok seorang guru itu. Tapi hari ini barangkali ketika seseorang mengatakan aku hanya seorang guru, dalam makna sebetulnya dia memandang hal tersebut bukan sesuatu yang terlalu bisa dibanggakannya. Maka para guru, para muallim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan innama bu'istu mualliman, aku hanya dibangkitkan, diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan Allah, lalu sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita ingin mengetahui dulu apa itu tarbiyah. Tarbiyah secara bahasa artinya adalah at-tansyi'ah wa tanmiyah. Yaitu tansyi'ah, menumbuh, ya, mengawal tumbuh kembangnya seorang anak. Tanmiyah, berusaha mengembangkan dirinya. Ya, dalam makna ini tentu memperbaiki yang rusak,
mengawal perkembangannya, kemudian baik dari segi jasad, fisiknya, kemudian akalnya dan juga ruh atau jiwanya. Ini yang akan dikawal dalam pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Rabb, ya, Rabbul Alamin, sebagai Rabb semesta alam. Nah, makna Rabb itu dekat dengan makna asal kata dari tarbiyah ini sendiri. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Rabb semesta alam, dalam makna yang utama memang artinya dialah Tuhan, Rabb semesta alam, pemilik dan penguasa alam semesta ini. Tetapi di saat yang sama, makna Rabb di situ juga mengandung dialah pemelihara dari alam semesta ini. Nah, ketika kita mengatakan tarbiyah, maka maknanya secara bahasa adalah, ya, yang tergambar langsung dari kata ini ketika diucapkan adalah bahwa yaitu memelihara, menjaga tumbuh kembangnya anak-anak, ya, anak-anak kaum muslimin supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, kemudian kita katakan di sini at-tarbiyah an-nabawiyah, maka ini nanti menjadi ciri khas bagi metode ini, yaitu dia metode yang nabawi, metode yang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik generasi. Karena ketika kita berbicara tarbiyah, maka ada banyak metode, mulai dari timur sampai ke barat, ya. Dan itu juga banyak dikutip oleh ahli-ahli tarbiyah, baik di Indonesia ataupun bahkan di luar negeri, ya. Seperti konsep yang ditawarkan oleh misalnya Aristoteles, ketika dia juga membahas tentang suatu masyarakat yang fadil, al-mujtama' al-fadil, yaitu suatu masyarakat yang ideal menurutnya, tentu tidak akan bisa lepas dari bagaimana menciptakan pribadi-pribadi yang baik pula. Kemudian menjelaskan bagaimana mencetak, membentuk pribadi-pribadi yang baik itu salah satunya dengan tarbiyah. Dia mengatakan tarbiyah itu adalah i'ta kullin minal jasadi war ruh al-kamal wal jamal, ya, yaitu memberikan kepada ruh dan jasad sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Nah, makna seperti ini bisa diterima dalam Islam, ya, bahwa memang tarbiyah adalah bagaimana kita membentuk, ya, jiwa seorang yang dididik itu dan berusaha diberikan al-kamal wal jamal, kesempurnaan dan keindahan, baik dari segi fisiknya dan juga dari segi ruhnya. Tapi tentu diukur keindahan dan kesempurnaan itu diukur dengan ala daw al-kitab wa sunnah, ala daw al-qiyam wal mabadi al-islamiyah. Diukur dia dengan Al-Quran dan sunnah, diukur dengan mabadi, ya, yaitu qiyam-qiyam, ya, diukur dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam syariat Islam. Bukan kita nanti mengatakan kesempurnaan itu misalnya seseorang dia dalam kehidupannya mencapai kesuksesan yang luar biasa dari segi popularitas, dari segi harta, dari segi misalnya kedudukan dan sosial. Nah ini dalam Islam tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup bahwa kesempurnaannya hanya sampai di situ. Maka ada nilai-nilai luhur, qiyam dan mabadi Islamiyah yang menjadi ukuran di samping hanya kesempurnaan yang bersifat materi tadi atau madiyah saja. Begitu pula keindahan. Ketika kita berusaha memberikan keindahan pada jiwa dan pada bahkan fisik seorang anak yang akan diberikan tarbiyah, pendidikan. Nah, bukan kemudian keindahan itu untuk dia banggakan, untuk dia kemudian tampilkan atau dia umbar, terutama misalnya pada perempuan dan akhwat, anak-anak kita. Ketika kita
berikan tarbiyah, pendidikan bagaimana merawat tubuh, menjaga kebersihan, bagaimana Rasulullah SAW dulu rajin membersihkan giginya, dia mandi, dia membersihkan tubuh, ya, secara umum ya dalam konsep Islam. Bukan maksudnya nanti kemudian setelah dia bersih, wangi, kemudian dia ingin mengumbar tampilannya itu ataupun wanginya itu kepada khalayak ramai. Walaupun itu bagian dari keindahan, bagian dari kesempurnaan. Tapi dalam konsep mabadi Islam, maka nilai-nilai yang seperti itu harus di dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat agama. Maka di sini ma'asyiral kiram dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada kemiripan antara pandangan tentang teori tarbiyah ini, pendidikan ini, yaitu intinya bagaimana membentuk kesempurnaan dan keindahan, ya, memperbaiki yang rusak juga. Cuma dalam Islam ya diukur itu semua atau diatur dalam koridor agama Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka insyaAllah ta'ala pada kajian kita ini akan kita bahas nantinya tema-tema tentang tarbiyah ini, karena seorang muslim ya, seorang muslim dia peduli ya. Dia tidak pernah agama ini hanya menuntut kita sebagai muslim menjadi seorang muslim yang saleh, seorang muslim yang baik, menjadi ahli ibadah dia ya untuk dirinya ya. Atau mungkin sebagian orang berfikir, oh saya cukup saya soleh dalam diri saya dan saya bisa ajak keluarga, anak saya dan istri saya. Nah, tapi itu ternyata tidak cukup. Kenapa? Datang masanya anaknya ini ketika sudah beranjak dewasa, dia akan bergaul dengan anak orang, dengan anak-anak kaum muslimin yang lain. Nah, kalau tidak bisa kita ciptakan kesalehan yang bersifat jamaah, maka anak-anak ini akan juga kesusahan ketika dia beranjak dewasa dan berinteraksi dengan orang banyak. Baik perempuan ataupun laki-laki, ya, dia akan menikah dengan orang lain, dengan pasangannya. Tentu ya, solusinya adalah bagaimana menjadi soleh bersama-sama. Maka seorang muslim haruslah bersifat salihun fi nafsihi, dia soleh dalam dirinya, muslihun fi ghairihi, dia juga berusaha menebarkan kesalehan itu. Karena umat ini adalah umat dakwah, umat yang tegak di atas amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah tergambarkan secara ringkas dalam surah yang pendek pula, yaitu suratul Asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya innal insana lafi khusr, bahwa manusia semuanya rugi. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi hanyalah orang yang beriman. Setelah beriman, dia buktikan imannya itu dalam wujud nyata amal soleh. Tidak cukup dia beramal soleh sampai dia menasihati dan berwasiat dalam kebenaran. Ini yang muslih. Salihun muslih. Dia juga menebar kesalehan pada orang lain, bukan terbatas pada dirinya atau keluarganya saja. Kemudian watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, dalam menjalani itu haruslah diikat dengan kesabaran agar tujuan-tujuan tadi bisa tercapai. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali pada pertemuan perdana ini kita batasi dulu pada mukaddimah ini saja. Insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan mendatang setiap hari Selasa dengan izin Allah akan kita kupas lebih mendalam tema-tema tentang tarbiyah dan pendidikan anak ini. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.